Malam itu, langit di atas perbatasan kerajaan Astina seolah terbelah. Hujan turun bukan dalam bentuk air, melainkan jarum-jarum dingin yang menusuk kulit. Di bawah tajuk pohon-pohon raksasa hutan hitam yang mulai merapat, langkah kaki Kael terdengar berat dan terseret. Kael menyandarkan punggungnya pada batang pohon oak yang kulitnya sedingin mayat. Tangan kirinya menekan rusuk kanan, mencoba menahan aliran darah yang merembes dari balik sirah peraknya yang retak. Pengkhianatan itu datang dari orang yang paling ia percayai, wakil panglimanya sendiri. Sebuah belati beracun telah bersarang di punggungnya sebelum ia sempat melompat ke dalam jurang hutan ini. Sial, umpatnya, napasnya membentuk uap putih di udara yang mulai membeku. Dunia di sekitar Kael mulai berputar. Cahaya obor para pengejarnya terlihat seperti kunang-kunang jahat di kejauhan, menari-nari di sela pepohonan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Hutan hitam yang katanya dihuni oleh iblis pemakan manusia itu mendadak menjadi sangat sunyi. Suara pengejarnya sayup-sayup menghilang, seolah hutan itu sendiri sedang melahap suara mereka. Kehadiran yang tak terlihat, tepat saat kesadaran Kael hampir meredup, ia mencium aroma yang asing. Bukan bau tanah basah atau karat darah, melainkan aroma manis kayu cendana dan bunga melati yang mekar di malam hari. Sebuah pendar hijau redup muncul dari balik semak berduri. Kael mencoba meraih gagang pedangnya, namun jemarinya kaku. Dari balik kegelapan, sesosok bayangan melangkah keluar dengan anggun. Ia adalah seorang gadis. Rambutnya putih keperakan, panjang menjuntai hingga menyentuh lumut, dan matanya bersinar seperti batu zamrud yang tertimpa cahaya bulan. Di tangannya, ia memegang sebuah lentera kayu yang apinya tidak bergoyang meski angin bertiup kencang. "Kau tidak seharusnya berada di sini, anak Adam," suara gadis itu lembut, namun bergema di kepala Kael seperti melodi yang menghantui. Kael berusaha bersuara, namun yang keluar hanyalah batuk darah. "Bunuh aku, atau pergi," rintihnya dengan sisa harga diri seorang panglima. Sentuhan terlarang. Gadis itu, Elara, berlutut di samping Kael. Ia mengabaikan pedang tajam yang tergeletak di dekat tangan pria itu. Dengan jemari yang ramping, ia menyentuh luka di rusuk Kael. Seketika, Kael merasakan sensasi panas yang membakar, diikuti oleh rasa dingin yang menenangkan. Ia melihat jemari gadis itu mengeluarkan cahaya keemasan yang perlahan menjahit dagingnya yang robek. "Kaummu menyebut kami iblis," bisik Elara, menatap mata Kael yang mulai sayu. "Tapi malam ini, hanya iblis ini yang berdiri di antara kau dan kematian." Kael ingin membantah. Ia ingin meneriakkan sumpah setianya pada kerajaan yang membenci sihir. Namun, kehangatan dari tangan Elara justru membuatnya merasa lebih aman daripada tembok istana manapun. Sebelum kegelapan benar-benar menjemputnya, Kael sempat melihat setetes air mata jatuh dari pelupuk mata gadis penyihir itu, sebuah pemandangan yang tak pernah ada dalam buku sejarah manapun tentang musuh-musuh kerajaan. Suara gemuruh dari derap kaki kuda dan denting sirah pasukan Astina semakin mendekat, memecah kesunyian hutan hitam yang sakral. Kael berdiri dengan goyah, tangannya menyambar gagang pedang peraknya yang bersandar di dinding gua. "Kau harus pergi, Elara," desis Kael. "Pasukan pencariku dipimpin oleh Jenderal Farkas. Dia tidak akan bertanya, dia akan membakar segala yang bernapas di sini." Elara tidak bergerak, ia justru memejamkan mata, jemarinya menyentuh akar gantung yang menjuntai dari langit-langit. "Hutan ini adalah napasku, Kael. Jika aku lari, pelindung tempat ini akan runtuh sepenuhnya. Mereka akan menemukanmu dalam hitungan menit." Tanpa mempedulikan rasa perih di lukanya, Kael melangkah mendekati Elara. Untuk pertama kalinya, sang panglima perang tunduk bukan pada raja, melainkan pada naluri perlindungan. "Dengarkan aku tahu formasi mereka," Kael berbisik di telinga Elara. Aroma cendana dari rambut gadis itu sempat membuatnya goyah. "Mereka menggunakan kompas magnetik sihir. Jika kau bisa membelokkan aliran energi di utara, mereka akan berputar-putar di rawa kematian. Aku akan keluar menemui mereka di batas hutan untuk mengalihkan perhatian." Elara membuka matanya, menatap Kael dengan nanar. "Kau akan menyerahkan dirimu. Mereka akan menghukummu karena dianggap berkhianat atau bekerja sama dengan kaumku. Lebih baik aku menghadapi pengadilan raja daripada melihat hutan ini menjadi abu karena kesalahanku," jawab Kael mantap. "Mereka bekerja sama." Elara merapalkan mantra kuno yang memanggil kabut tebal berwarna keperakan, sementara Kael memberikan instruksi militer tentang titik buta pasukannya.
Dalam pelarian singkat menuju perbatasan itu, tangan mereka sempat bersentuhan sebuah kontak fisik yang membakar lebih panas daripada api manapun. Di sana, di tengah bahaya, cinta yang tak masuk akal itu mengakar kuat. Di pinggiran hutan hitam, di mana sinar matahari mulai menembus pepohonan yang jarang, Kael berhenti. Ia bisa melihat kilatan zirah pasukannya hanya beberapa ratus meter di depan. Kael berbalik menghadap Elara. Gadis itu berdiri di bayang-bayang pohon, seolah-olah ia adalah bagian dari kegelapan yang indah. "Pergilah, Elara, jangan pernah muncul lagi di hadapan manusia," kata Kael, suaranya bergetar. Elara melangkah maju, memberikan sebuah liontin kecil dari kayu oak yang terus berdenyut hangat. "Simpan ini, selama kau memakainya, hutan akan selalu menjagamu. Dan aku akan selalu mendengar detak jantungmu dari jauh." Tanpa kata lagi, Kael menarik Elara ke dalam pelukan singkat namun menyesakkan. Sebuah ciuman perpisahan mendarat di dahi Elara, sebuah janji bisu antara dua dunia yang takkan pernah bisa bersatu. Kael melangkah keluar menuju padang terbuka, mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah kepada pasukan Farkas. Ia dibawa kembali ke istana sebagai pahlawan yang selamat dari siksaan penyihir, namun jiwanya tetap tertinggal di dalam gua akar itu. Bertahun-tahun berlalu, Kael naik tahta menjadi penasihat agung yang melarang segala bentuk ekspansi ke hutan hitam. Sementara itu, di jantung hutan, Elara terus menjaga kedamaian, seringkali berdiri di dahan tertinggi hanya untuk menatap menara istana yang jauh. Mereka terjebak dalam kehidupan masing-masing, namun terikat oleh rahasia yang sama. Bahwa di antara kebencian dua bangsa, pernah ada satu minggu di mana dunia hanya berisi mereka berdua, harum cendana, dan cinta yang tumbuh subur di tengah belantara yang mematikan. Kesadaran Kael kembali dalam bentuk rasa sakit yang berdenyut, namun bukan lagi rasa sakit yang mematikan. Ia merasakan permukaan yang empuk jauh lebih lembut dari ranjang barak militernya yang keras dan aroma kayu manis yang bercampur dengan kelembapan hutan. Saat matanya terbuka, ia tidak melihat langit-langit batu istana. Di atasnya, akar-akar pohon raksasa menjalin membentuk atap alami, dengan celah-celah kecil yang mengalirkan cahaya matahari pagi yang kebiruan. "Jangan mencoba duduk terlalu cepat," sebuah suara memperingatkan dari sudut ruangan. Kael mengabaikan peringatan itu. Ia tersentak bangun, namun rasa perih di rusuknya memaksa pria itu mengerang dan kembali jatuh ke atas tumpukan lumut kering dan bulu binatang. Tangannya segera meraba pinggang. "Kosong, pedangku, di mana pedangku?" Suaranya serak, penuh kecurigaan. Elara muncul dari balik tirai tanaman merambat. Ia tidak lagi mengenakan jubah gelapnya, melainkan gaun sederhana dari tenunan serat pohon yang berwarna hijau pudar. Di tangannya, ia membawa mangkuk kayu kecil yang mengepulkan uap. "Pedang perakmu yang berat itu ada di pojok sana," tunjuk Elara dengan dagunya. "Aku harus membersihkannya, darahmu bisa merusak lantai hutanku yang bersih." Kael menatap gadis itu dengan tajam. Cahaya pagi membuat kulit Elara tampak hampir transparan, menonjolkan tanda-tanda lahir berbentuk sulur tanaman di lehernya, ciri khas kaum Sylvan yang melegenda. "Mengapa kau membantuku?" tanya Kael, suaranya lebih rendah sekarang. "Kau tahu siapa aku? Lambang di ziraku, aku adalah orang yang memimpin pembakaran hutan di perbatasan selatan tahun lalu." Elara berhenti melangkah. Matanya yang berwarna zamrud menatap Kael dengan kedalaman yang membuat sang panglima merasa telanjang. "Aku tahu, hutan ini juga tahu. Pohon-pohon ini berbisik tentang kematian yang kau bawa." Ia mengulurkan mangkuk itu kepada Kael. "Tapi jika aku membiarkanmu mati, maka aku tidak ada bedanya denganmu. Minumlah, ini bukan racun, meski aku tahu kepalamu penuh dengan prasangka." Kael menerima mangkuk itu dengan ragu. Cairan di dalamnya terasa pahit namun hangat, menjalar ke seluruh sarafnya dan memberikan kekuatan instan. "Namaku Kael," katanya setelah keheningan yang lama. "Aku tahu," jawab Elara singkat sambil sibuk menumbuk dedaunan di atas meja batu. "Dan namamu?" Gadis itu terdiam sejenak, tangannya berhenti bergerak. "Elara," nama yang sudah lama tidak diucapkan oleh lidah manusia. Tiba-tiba, sebuah getaran hebat mengguncang gua akar tersebut. Debu-debu jatuh dari langit-langit. Di kejauhan, terdengar suara raungan trompet perak yang sangat dikenal Kael, trompet perburuan Astina. Kael mencoba berdiri, kali ini dengan lebih stabil. "Mereka mencariku. Jika mereka menemukan tempat ini, mereka tidak akan hanya membawaku pulang. Mereka akan membakar seluruh tempat ini hingga menjadi abu untuk memastikan tidak ada sihir yang tersisa."
Elara menatap dinding gua dengan ekspresi datar yang menyembunyikan ketakutan. Mereka tidak akan bisa masuk ke jantung hutan secepat itu. Tapi kabut pelindungku mulai menipis karena sihir penyembuhan yang kugunakan padamu semalam. Kael menatap tangannya yang kini bersih dari darah. Ia menyadari satu hal, nyawa gadis ini sekarang terancam karena telah menyelamatkannya. Musuh bebuyutan kerajaannya justru adalah satu-satunya orang yang menunjukkan belas kasihan saat bangsanya sendiri menusuknya dari belakang. Akankah Kael memilih untuk menyembunyikan keberadaan Elara, atau justru mengkhianatinya demi kembali ke posisinya di kerajaan?